90,1 Fast FM, Fast FM Magelang. Wabarakatuh, 90,1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat pagi keluarga Fast Familia hadir untuk Anda edisi hari Jumat ya. Hari ini hari ke-6 di bulan Agustus 2021. Dan keluarga Fast bisa bergabung di sini untuk nanti ada dialog bersama dengan dokter dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegalrejo Magelang. Kita membahas berkaitan dengan ini ada peringatan begitu ya, Pekan ASI. Dan ini untuk Anda keluarga Fast yang sedang menyusui di tengah pandemi, pastinya kan ada sedikit mungkin pertanyaan ya, boleh nggak sih ketika kita sudah terkonfirmasi positif, masih boleh nggak sih kita menyusui begitu ya. Nanti bisa langsung bertanya dengan Dr. Puji Leksono Putranto, spesialis anak. Kita sapa dulu. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Puji. Waalaikumsalam, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar baik dokter? Baik. Baik, sehat selalu ya dok ya? Iya, terima kasih. Oke, baik. Dan kalau kita berbicara terkait dengan pandemi COVID-19 ini dokter, dampaknya itu jadi kemana-mana dok? Iya, kemana-mana. Dampaknya jadi kemana-mana. Dari internasional, nasional hingga ke struktur terkecil. Benar sekali. Dan kalau kemarin-kemarin kita memang fokus dengan pembatasan sosial selama pandemi ini untuk menurunkan tingkat dari penyebaran COVID-19 ya. Di lingkup yang paling kecil dalam lingkungan keluarga. Ketika ada ibu yang masih menyusui ini juga jadi tetap terdampak nih dok. Pastinya sedikit banyak terdampak ya. Oke. Dan untuk tema kita kali ini berkaitan juga dengan Pekan ASI. Bagaimana menyusui pada masa pandemi? Monggo Dokter Puji bisa menjelaskan ini untuk prolognya dulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami. Memang pada masa ini pandemi sudah berlangsung berapa ini? Hampir 2 tahun ya. 1,5 ya, 1,5 tahun ya ini. Dan pemerintah juga telah mengambil berbagai macam tindakan ya untuk menghentikan penyebaran dari virus ini dengan prokes, dengan PPKM, dengan vaksin. Nah, mestinya sedikit banyak ini ibu yang menyusui pasti akan terganggu ya. Bisa ada yang terganggu atau ada yang merasa tidak terganggu, itu memang masing-masing orang sendiri-sendiri. Tetapi secara umum ya pasti ada kekhawatiran apakah ini berdampak dengan ASI-nya atau bagaimana cara pemberian ASI-nya, dan lain-lain lah seperti itu. Tapi di sisi lain kita belum ada bukti kayak gitu, dan bahwa menyusui itu sangat aman kayak gitu. Jadi ibu tetap didorong untuk pemberian ASI kepada bayi, terutama ASI eksklusif sampai 6 bulan, sambil tetap menerapkan prokes. Nah itu jadi yang paling yang membedakan biasanya itu dengan tetap menerapkan prokes. Nah, bagaimana sih jika ibu menyusui yang sedang mengalami gejala COVID? Nah itu biasanya kalau yang ringan itu biasanya tetap dapat menyusui, atau yang OTG malah yang tidak bergejala itu bisa tetap menyusui. Cuman ya harus ikut praktek prokes yang direkomendasikan. Misalnya ibu harus selalu memakai masker saat proses menyusui, merawat bayi, mencuci tangan sebelum, sesudah memegang bayi, dan yang mungkin agak repot itu membersihkan, mendisinfeksi permukaan benda yang disentuh ibu bayi itu yang biasanya paling repot. Nah, kalau untuk gejala berat memang biasanya ya memang tidak bisa, apalagi kalau gejala berat kan biasanya dirawat. Nah, cuman untuk bila dirasakan mungkin dari rumah sakit menetapkan ini ringan atau sedang, tapi kan kita namanya sakit itu dirasa relatif ya Mbak ya. Ada yang merasa ya sudah nggak nyaman atau gimana. Nah itu tetap kalau sebisa mungkin kalau misalnya tidak dirawat itu kita
mendorong sebisa mungkin tetap memberikan ASI, cuman mungkin prosesnya aja mungkin tidak secara langsung. Jadi dengan ASI perah seperti itu. Dengan ASI perah, kemudian ASInya bisa diberikan oleh orang lain kepada bayi dengan cangkir atau sendok seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu juga normal saja begitu ya, Dok? Ya, apalagi juga normal. apalagi kan berita sekarang ini kalau 1 tahun atau awal-awal kita pandemi itu kan kita hanya tahu lewat berita ya, Dokter, kasus-kasus seperti itu. Sekarang sudah ada di depan mata. Tetangga atau bahkan ada anggota keluarga. Nah, ini bikin kita panik, bikin khawatir juga. Nah, ada mungkin beberapa ibu yang juga mungkin saya harus stop dulu kasih ASI nih karena kekhawatiran tadi yang dokter bilang tadi. ASI-nya itu ya mungkin mengandung virus atau obat atau apa, tapi belum ada bukti sih ada virus yang di dalam ASI itu belum ada. Oke, jadi sejauh ini secara umum aman begitu ya, Dokter ya. Oke, baik. Keluarga Fas yang ingin bertanya langsung nanti bisa memanfaatkan kebersamaan yang kita punya lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Kami masih bersama dengan Dr. Puji Leksono Putranto, spesialis anak dari RSU Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang ya. Lokasi Rumah Sakit Subhanul Waton ini ada di Nuren, Purwasari, Kecamatan Tegal Rejo Magelang. Untuk Anda keluarga Fas, banyak sekali di sana untuk paket tumbuh kembang anak juga ada ya, Dokter, di sana ya, Dok. Nanti bisa ketemu juga ya. Oke. Dan kita break dulu, kasih informasi yang mau lewat, Dokter. Silakan. Oke deh, dan untuk Anda keluarga Fas, kami masih menantikan kebersamaan Anda yang ingin bergabung lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. 90.1 Fas FM Magelang. 90.1 Fas FM. Kita masih dialog bersama dengan Dr. Puji Leksono Putranto, spesialis anak dari Rumah Sakit Subhanul Waton Tegal Rejo Magelang. Tema kita masih menyusui pada masa pandemi COVID-19. Di tengah pembatasan sosial selama pandemi COVID-19 nih, keluarga Fas menimbulkan kekhawatiran dan kadang stres juga bagi banyak orang. Tapi sebagai orang tua dengan bayi dan anak juga memiliki kekhawatiran lain terkait dengan perlindungan yang memadai untuk anak-anak yang mungkin Anda rasakan. Permasalahan kemarin sempat ada yang menghentikan menyusui pada bayi selama pandemi ini. Nanti Anda bisa tanyakan lewat 314330 ataupun WhatsApp di 081578709640. Dr. Puji tadi sudah menjelaskan sebenarnya di pandemi COVID-19 ini ibu bisa tetap dengan aman menyusui tapi dengan prokes yang ketat juga, Dokter. Walaupun sebelum pandemi juga kan kebersihan juga hal yang utama ya, Dok ya. Cuman ini agak ekstra dikit lah. Oke deh. Jadi tetap menggunakan masker medis begitu ya, Dokter? Iya, masker kalau misalnya bergejala atau yang positif ya, maksudnya yang positif atau apa atau mungkin kekhawatiran kontak atau bagaimana, nah itu pakai prokes yang ketat. Tapi kalau misalnya baik-baik aja semuanya negatif ya biasa aja begitu ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya ada ibu yang mengalami gejala berat gitu ya, terlalu sakit untuk menyusui, ini secara umum yang tadi dokter bilang bisa lewat diperah ya, dipompa gitu ya, Dok ya. Diperah, baik tangan maupun dengan mesin alat pompa. Iya, alat pompa. Nah itu nanti bisa diberikan pada bayi. Oke, baik. Apalagi nih yang masih di bawah 6 bulan begitu ya, Dokter ya? Ya, diusahakan untuk bisa ASI eksklusif. Karena pekan ASI ini juga sekaligus menjadi momen dimana kita juga harus menjadi warning kalau 6 bulan ini harus eksklusif gitu sebisa mungkin begitu ya, Dokter? Sebisa mungkin. Baik. Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Dokter. Bisa kita bahas ya, Dokter? Di 081578709640 dari Ibu Dita yang ada di Magelang. Dokter, terima kasih sebelumnya sudah hadir pagi hari ini memberikan kecerahan bagi kami. Kemarin sempat berhenti menyusui karena khawatir nih, Dok. Karena saya juga sempat kontak erat, tapi hanya beberapa pekan saya berhenti menyusui, hanya saya perah saja dan saya tandai nih, Dok. Alhamdulillah hasil tes negatif dan saya kembali menyusui. Karena kemarin belum tahu dikiranya kalau positif atau bagaimana,
ini ASI mempengaruhi sekali yang nantinya bisa dikonsumsi anak saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, namanya nggak tahu ya nggak apa-apa, Ibu. Cuman yang diperah itu masih bisa tergantung tempat penyimpanannya. Nah, itu bila masih ibaratnya belum kadaluarsa ya masih bisa diberikan. Seperti itu. Ya, oke, baik. Jadi memang tetap walaupun sudah satu bulan ya dokter ya, 1 bulan atau 2 minggu itu masih tergantung tempat penyimpanannya. Iya. Oke, baik. Dan apa nih dokter yang harus dilakukan ketika ini hampir sama seperti yang tadi ditanyakan nih dokter Ibu Hari, yang harus dilakukan ketika ibu dideteksi menjadi pasien COVID-19 tapi masih menyusui. Anak saya belum 2 tahun. Terima kasih. Tetap menyusui. Kalau itu ibaratnya badan dan fisiknya masih kuat, ya, menyusui langsung dengan prokes, atau misalnya sudah dirasa lemas tidak bisa menyusui langsung ya diperah. Seperti itu, diusahakan semaksimal mungkin tetap menyusui baik langsung ataupun dengan ASI perah. Seperti itu. Bahkan ini kan sekarang dari Perkumpulan Dokter Kandungan Indonesia sudah memberikan rekomendasi vaksinasi kepada ibu hamil dan menyusui. Dengan adanya vaksinasi itu dan mungkin juga pada saat sakit, jadi yang keluar itu malah antibodinya, bukan virusnya tapi antibodi yang dihasilkan oleh ibu. Ya mungkin ini kan namanya belum penelitian, tapi yang jelas antibodi itu keluar. Ya bisa saja antibodi terhadap COVID yang keluar, dan itu memberikan perlindungan. Jadi walaupun kita sakit itu kan tetap ada antibodi yang dihasilkan, itu benar. Bisa melawan semuanya atau sebagian. Nah, dengan keluarnya antibodi di ibu, terus kemudian di ASI juga ikut keluar, ya secara tidak langsung akan membantu melindungi bayi sebetulnya. Ya, baik. Jadi memang ini bukan hanya ibu yang menyusui saja yang bekerja, tapi orang-orang yang di sekeliling ini benar-benar juga dibutuhkan bagi ibu yang menyusui ya dokter, dukungan ya, lebih. Dukungannya baik dari tingkat terkecil sampai institusi itu juga diperlukan. Oke, baik. Dan ini juga di beberapa literasi juga diungkapkan bahwa Pekan Menyusui Sedunia di tahun 2021 ini juga difokuskan untuk dukungan lebih besar untuk ibu menyusui di Indonesia di tengah pandemi. Jadi seruan ini atau sosialisasi ini harus benar-benar malah merata ya dokter? Iya, ya sebaiknya merata semua, dari pemegang kebijakan sampai pelaksana dan semua kelompok masyarakat ini sebaiknya tahu sih. Oke, baik. Dan ini juga bisa dilakukan kerjasama yang baik antara anggota keluarga, terutama suami yang harus mendukung ibu. Ya, gitu. Begitu ya dokter ya. Oke, ini ada WhatsApp juga dari Ibu Lia yang ada di Magelang. Saya rasa dengan menyusui saya bisa makin bahagia dokter, dan ini bisa meningkatkan sistem imun saya pastinya ya. Terima kasih, ini hanya sharing begitu ya. Iya Bu, terima kasih, sharingnya malah sangat membantu support sesama ibu menyusui itu Bu. Karena memang iya ya dokter, ketika menyusui kita melihat perkembangan bayi, perkembangan anak kita ini bisa, tadi dokter bilang antibodi, terus sistem imun naik begitu dokter. Ya, yang tidak kelihatan, tidak kasat mata itu kasih sayang itu kan juga nyambung. Nah itu kan juga sangat diperlukan baik ibu maupun bayi. Oke, baik. Keluarga Fast, Anda bisa bertanya langsung nanti lewat 314330 dan juga WhatsApp-nya di 0815 7870940. Di studio kami masih ada narasumber yang sudah hadir dari Rumah Sakit Subhanalwato Negarijo Magelang bersama dengan Dr. Puji Leksono Putranto, spesialis anak. Kita membahas berkaitan dengan menyusui pada masa pandemi COVID-19. Kalau tadi kita sudah fokus mungkin kepada ibu yang positif mungkin ya dokter, atau OTG begitu. Nah, apa yang harus kita lakukan jika bayi atau anak yang masih kecil ini tertular dengan virus COVID-19 ini dokter? Ya tentu pertama-tama periksa ya, pada
dokter, kemudian tentukan ini dirawat atau tidak. Tapi ya syukurnya itu untuk anak dan bayi itu biasanya ringan, gejalanya biasanya ringan. Ya memang ada yang berat, tapi biasanya itu memang sudah punya penyakit bawaan yang berat dulu, biasanya seperti itu. Tapi untuk secara umum ringan. Jadi malah sebaiknya tetap diberikan untuk menambah gizi maupun daya tahan untuk melawan virus ini. Sebaiknya tetap diberikan ya, seperti tadi, baik langsung maupun tidak langsung dengan ASI perah seperti itu. Kalau untuk yang sudah ada makanan pendamping ini juga harus tetap di support lagi nutrisinya, begitu dokter? Iya, tentu saja, karena untuk opsi susu formula itu opsi terakhir lah, kalau bisa dikatakan untuk opsi terakhir. Kalau memang benar-benar tidak bisa, ya baru diberikan susu formula. Tapi dunia susu formula sekarang ini masih belum bisa, dan sepertinya tidak akan bisa menyaingi keunggulan ASI dari kalau gizinya sih mungkin ya, tapi untuk zat-zat hidup seperti antibodi, sel-sel yang kekebalan, hormon misalnya kayak gitu, saya rasa ASI yang luar biasa ya. Iya. Oke, baik. Dan pastinya juga sebagai orang tua kita juga harus melihat dan juga perkembangan dari anak. Biasanya kan kalau anak-anak ini kalau sudah sakit, taruh kata nggak usah harus kena COVID aja nih dokter, gampang banget berat badan turun kan dok? Iya. Nah ini siasatnya seperti apa di tengah pandemi ini dokter? Ya, siasatnya selain sesuai dengan anjuran dokter, karena pengobatan juga bisa memulihkan nafsu makannya, juga diberikan makanan favoritnya lah. Kalau yang memang seperti itu. Nah, ASI sendiri biasanya itu favorit biasanya. Biasanya sih favorit ASI itu. Nah, jadi sebaiknya ya kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu, baik. Dan kita juga harus pahami nih keluarga Fas, bahwa kedekatan antara ibu dan anak, apalagi saat menyusui ini juga bisa menimbulkan rasa bahagia pada anak itu ya dokter. Seperti tadi ibu yang sharing. Ya. Oke, baik. Untuk Anda keluarga Fas, masih ditunggu kebersamaannya. Yang mau ikutan gabung, telepon langsung boleh sama Dokter Puji biar bisa lebih tenang nih. Apalagi Anda yang saat ini sedang menyusui buah hati, usia si kecil juga masih masuk di ASI eksklusif. Tenang, tadi dokter bilang belum ada penelitian kalau ibu yang terpapar terus ASI-nya ada virusnya, begitu ya dokter? Oke, ya dokter, adakah makanan yang bisa melindungi kita dari penyakit begitu biar kita nggak tertular nih dok? Biasanya kan begitu pertanyaan yang paling umum dicari. Ya intinya kita makan makanan yang seimbang. Silahkan kalau mau konsumsi makan makanan yang atau minuman atau ramuan atau herbal yang beredar di medsos, dinalar dulu, dicocok-cocokin dulu. Kalau ada penelitiannya silahkan, kalau nggak ada ya ditimbang-timbang lah, semuanya disaring, semuanya namanya informasi. Cuman perlu diingat bahwa ya untuk sampai saat ini belum ada yang benar-benar makan ini kebal semuanya. Nah itu sih belum. Jadi ya tetap ya silahkan makan, tapi tetap ya prokes dan semuanya, vaksin ya tetap perlu. Bahkan vaksin pun kita kan juga kita juga perlu mengklaim bahwa ini kebal kayak gitu. Oke, baik. Jadi memang tetap apapun yang kita makan ini harus benar-benar nutrisi yang seimbang, yang itu bisa membuat tubuh kita jadi lebih sehat ya keluarga Fas. Tapi vaksin, keterlibatan kita mau divaksin ini juga bisa menjadi langkah awal ya dokter.
untuk mengurangi penyebaran tadi. Oke deh, baik. Dan ini keluarga Fas yang bertanya kembali, tidak ada namanya, ibu yang ada di Magelang. Terima kasih sudah memberikan edukasi terkait dengan ASI di tengah pandemi. Semoga sehat selalu dokter, dan semoga semangat terus bagi ibu yang saat ini sedang menyusui. Terima kasih. Karena saling dukung ini juga menjadi support yang luar biasa ya dokter ya. Memang ini pandemi kayaknya mengajarkan kita untuk bersama-sama. Benar. Nggak boleh bertengkar. Iya, lebih peduli lagi gitu ya dokter. Oke. Dan ini ada telepon yang masuk, mungkin bisa diangkat dokter? Iya, silakan. Oke. Selamat pagi, assalamualaikum Fas FM. Iya, dengan siapa di mana ini Bapak? Oke Pak Toto, kita masih membahas berkaitan dengan menyusui pada masa pandemi COVID-19 ya Pak Toto. Iya, monggo pertanyaannya Pak Toto. Air susu atau tidak begitu ya? Oke. Ya. Iya, baik. Ya. Iya, betul Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Toto. Pak Toto, Iya. perhatiannya sebagai seorang bapak terhadap ibu menyusui sangat kami apresiasi Pak. Ya, memang apa yang dialami, apa yang dimakan oleh ibu tetap mempengaruhi ASI-nya. Nah, secara umum makan makanan yang bergizi baik tentunya akan membawa pengaruh baik terhadap ASI-nya, mau itu kelor, mau itu jahe merah, mau itu daun katuk atau daun pepaya atau apa. Nah itu secara umum itu akan membawa dampak yang baik, tapi juga jangan dilupakan bahwa jangan terus makan jahe merah terus. Ya ibaratnya harus seimbang lah, seperti itu. Oke, jadi memang tadi harus bijak ya. Kita membaca banyak keterangan. Kadang memang kalau ada di WhatsApp sekarang banyaknya seperti itu ya dokter. Iya. Tips sehat biar nggak tertular COVID. Banyakin minum empon-empon. Ya, ya udah itu bagus. Iya. Cuman ya sebagai medis itu kan saya mewakili pihak medis itu kan kalau kita ngomong ibaratnya harus ada penelitian. Benar. Harus ada dasarnya. Nah, cuman walaupun tidak ada dasarnya kan bisa saja dilogika baik ini isinya apa. Nah, kalau misalnya baik tentunya akan membawa dampak yang baik juga pada air susu ibu. Oke, baik. Jadi pastinya apapun yang kita makan, apapun yang kita sajikan, yang kita konsumsi ini tentulah bisa bermanfaat ketika itu sudah seimbang dan tidak berlebih begitu ya dokter ya? Ya, mestinya seperti itu. Oke, baik. Nah dokter, kalau misalnya dari gizi yang baik sudah nih, tapi kalau misalnya kitanya gampang stres, si ibu yang menyusui, ini bisa mempengaruhi kualitas dari air susu ya dokter? Ngaruh banget itu malah mungkin ya nggak tahu ya, mungkin masing-masing orang beda, tapi itu pengaruh sekali seperti itu. Dari jumlah yang bisa berkurang tadi? Dari jumlah, dari kualitas, kualitas itu bisa berpengaruh. Oke, baik. Ya, ini juga kembali ada ibu yang mau sharing. Ini ibu-ibu semua yang masuk, bapak-bapaknya boleh juga sebenarnya lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640. Keluarga Fas yang mau gabung via Facebooknya Fas FM Magelang boleh juga nanti ditanyakan via inbox-nya ya. Dan pertanyaannya dokter, terima kasih sudah hadir di pagi hari ini memberikan kami semangat juga. Saya memang ini seperti yang tadi saya bilang nih dokter, makan nutrisi sudah oke, tapi kadang cemas dan stres mungkin ya, ini mempengaruhi kualitas ASI yang saya berikan pada anak. Kok kayak nggak kental gitu dok. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya harus perbanyak makan apa lagi nih dok? Untuk suplemen bagaimana? Terima kasih. Nah ini kayaknya ada yang bilang kok kalau lagi diperah ASI-nya kayak cair begitu. Apakah ini karena
stres saya tadi begitu, atau ada yang harus saya makan berkaitan dengan suplemen, bagaimana dokter konsumsinya bagi ibu yang menyusui? Monggo dokter Puji. Ya, terima kasih. Suplemen itu ya bisa iya bisa enggak, itu tergantung apa yang ibu makan, apakah itu sudah seimbang atau memang ada yang memang kelihatannya masih ada yang perlu ditambahkan atau tidak. Itu ya silakan saja, tidak biasanya sih tidak ada masalah ibu untuk memberikan mengkonsumsi suplemen. Nah, untuk ASI yang cair biasanya bukan biasanya ya Bu, di dalam komposisi ASI di payudara ibu itu biasanya kalau di istilah medis itu ada formik dan inmik. Itu berarti bahasa Indonesianya apa ya, ASI depan ASI belakang ya. Jadi memang biasanya ASI yang keluar awal ASI awal ya. ASI awal itu memang biasanya terlihat teksturnya agak memang lebih encer karena itu lebih banyak karbohidrat. Dan kemudian ASI yang belakangan yang sudah yang belakangan keluar, nah itu baru kelihatan kental karena itu banyak mengandung lemaknya. Memang untuk menyusui sebaiknya atau memerah ibaratnya sampai kosong lah, ibaratnya payudara sampai terasa kosong, karena susu yang ASI yang kental itu biasanya keluar belakangan. Ini kasus ibu yang encer ini encer seterusnya atau encer depan saja kan kita nggak tahu ya. Atau bahkan untuk menilai keenceran dan kekentalan untuk bagaimana kita mengukur juga ibaratnya tidak tersedia dan belum ada angka patokan secara resmi seperti itu. Mungkin kalau dari dilihat kebiasaannya saja, begitu ya. Gitu kan juga belum belum ada patokan lah. Oke. Ya, seperti itu. Ya. Atau mungkin juga bisa aja gini Bu. Jadi ajaibnya ASI itu bisa setelan dari Tuhan ya, bisa menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kondisi anak sehat dan kondisi anak sakit itu ASI-nya itu bisa berubah sendiri. Ajaibnya gimana itu Dok? Ya kira-kira pada saat anak sakit kemudian terus banyak antibodi yang keluar dari ASI-nya itu, nah itu sehingga secara tekstur mungkin ya berbeda dari ASI yang biasanya seperti itu. Jadi ya kalau mau ditanyain encer kentalnya itu banyak faktor. Tapi yang jelas jangan kalau takut cemas itu wajar, cuma jangan berlebihan sih Bu. Seperti itu. Yang jelas ASI itu ajaib. Namanya kalau yang alami itu ajaib lah. Iya, dan eman-eman banget kalau itu tidak diberikan kepada anak-anak kita begitu ya. Apalagi memang saat ini usianya masih di ASI eksklusif begitu ya dokter ya. Kalau tidak diberikan atau tidak diperah, nanti ibaratnya seperti sebuah pabrik. Kalau pabrik tidak ada permintaan barang, tutup. Habis kan begitu ya. Eman-eman PHK. Iya, jadi seperti itu. Jadi memang walaupun nggak diberikan atau gimana seperti tadi yang ibu yang awal tadi kan mungkin ada ya? Takut tapi kan tetap diperah ya. Jadi ibaratnya tetap produksi, karyawan tetap produksi walaupun barang-barang disimpan dulu. Benar. Nah seperti itu. Oke. Ya, baik. Jadi memang semakin sering kita memberikan ASI itu kepada anak, ini juga akan produksinya semakin kencang begitu ya, dokter. Semakin banyak juga yang masuk yang keluar nantinya yang bisa diproduksi pada ASI begitu ya. Oke, baik. Dan untuk keluarga FAS kami masih menantikan kebersamaannya lewat 314330 ataupun WhatsApp-nya di 081578709640 ya. Kita break iklan dulu, informasi yang mau lewat dulu. Untuk Anda nanti bisa bertanya langsung bersama dengan Dr. Puji. Tema kita masih berkaitan dengan menyusui di saat pandemi COVID-19 ya. Anda bisa lewat 314330 keluarga FAS untuk bisa bergabung bertanya langsung ataupun via WhatsApp di 081578709640.
90,1 Fast FM Magelang.